kita akan gunakan apel. Kita gunakan apel ini. Semut rang kali. Oh iya, semut rang. Bisa nanti aja kagak ngobrolnya. Kaki ayam makin senut-senut nih. Badan ayam gagal. Menggigil. Namanya juga orang sakit. Bawa ayam ke dalam. Iya deh, bawa. Dalam. Ke dalam lembek. Bunda, datanglah. Intan kangen banget sama Bunda. Tante dan anak-anaknya jahat banget sama Intan. Ayah sekarang lagi sakit, Bunda. Intan maunya sama Bunda. Gadis manis, jangan menangis. Semua orang akan mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Bersabarlah ya. Hah, kok burung bisa bicara? Kamu jelmaan ibuku ya? Bukan, aku membawa kabar dari ibumu bahwa ibumu sekarang sudah berbahagia di surga. Tapi kalau melihat kau menangis, dia juga jadi sedih. Aku aja ikutan sedih. Ibu di surga sana ya? Iya. Kalau begitu, sampaikan salam pada ibuku ya. Aku akan baik-baik saja kok. Aku akan berusaha kuat untuk menghadapi semua ini. Nah, itu baru anak pintar. Aku terbang dulu ya, mau menghibur anak-anak yang berduka sepertimu. Dadah. Sampaikan salam untuk ibuku ya. Ngapain kita mau ke hutan? Mau ke mall mandi bola. Hah, mandi bola? Kok nggak bawa handuk? Meme, mandi bola itu nggak pakai air. Terus pakai apa? Pakai pasir. Emang kucing? Nggak mau ah, kakak aja. Udah, jangan pada berisik. Nya itu mau ke rumah dukun. Hah? Ke dukun? Ngapain ya? Belajar bersama. Belajar bersama? Kayak anak kecil aja. Maksudnya Nya tuh pengen ngedukunin si Intan supaya dia lenyap dari muka bumi ini. Nya kok jahatnya kelewatan. Ya ilah, tinggal puter balik, Mei, kalau kelewatan. Saya tahu kaitan. Meme mau ikut Nya apa balik ke rumah sendirian? Meme jangan sok baik deh kalau masih mau jadi anak Nya. Dia ayo. Ini rumah dukunnya. Kirain aja dukunnya tinggal di apartemen. Takutnya pulang yuk. Meme mulai deh rese. Tadi Nya mau tinggal, Meme nangis mau ikutan. Nyampe sini minta pulang. Mami takut. Rumahnya kayak rumah hantu. Yaudah, Meme tunggu sini aja sama Kak Patu. Nya masuk ke dalam, ya. Jagain adik lo. Pasti mau masuk. Beli tiket dulu. Apa-apaan beli tiket, emang wahana bermain? Mana-mana saya kesini kagak pakai tiket. Sekarang ini udah ada peraturannya. Soalnya kemarin-kemarin yang datang kemari pada minta selfie sama dukun saya. Makanya sekarang saya tiketin. Situ siapa sih? Nggak kenal saya. Kenalin, saya Asduk, asisten dukun. Udah, berapa sih bayar tiketnya doang? Sesuai umur. Kalau baik gratis. Kelihatannya ibu 70 tahun nih. Berarti ibu bayar 70.000. Buara. Ibu, saya sontok nih. Hah? 10.000. Bukan ah. Itu aja marah. Teriak mulu. Iya. Bisa mandi. Ini ruang tunggu tapi kok nggak ada kursinya. Nggak modal banget ya itu dukun ya. Apa kabar nih Mbak Dukun? Terakhir
Saya kesini 3 bulan lalu waktu minta ramuan untuk minuman yang bikin suara saya merdu. Bagaimana hasilnya? Bener-bener paten. Di lomba nyanyi antar anak TK saya juara 2, yang menang anak umur 5 tahun. Agak masuk akal kan? Iya sih, yang ngadain lombanya itu ini lomba buat nyanyi antar anak TK. Tapi kan di persyaratan kagak dicantumin umurnya. Wajar dong kalau saya ikutan. Semua peserta umur 3 tahun sampai 5 tahun. Saya sendirian doang yang senior. Wah, udah yakin menang nih, ya kan? Tetep juara 2. Nyebelin gak tuh? Dia malah hadiahnya termos air ame kotak makanan gambar Doraemon. Saya mah kagak permasalahin hadiahnya. Cuma kayak gak fair aja gitu ya kan. Udah bayar sejuta sama dukun, tetep aja juara 2. Yang nggak masuk akal tuh ibu. Lagian udah tua, ikut lomba antar TK. Harusnya antar TKW, baru sepantar. Lalu jadi asisten baru, nyelekit ya omongannya. Dapat dari mana sih asisten begini, Mbah? Dia dulu bekas kerja di dekolektor. Ngomongnya nyelekit. Biasa sama orang yang nunggak-nunggak tagihan motor. Udah nggak usah dibahas. Ada perlu apa ini? Jadi gini, ini asistennya harus banget apa di sini? Agak bisa keluar dulu gitu, biar bisa ngomong privacy sama Mbah. Kamu keluar dulu. Saya di sini aja dah. Biar kena kamera. Kan udah lama nggak nongol di Lenong Legenda. Nggak bisa, ini privacy. Silakan keluar. Selakok. Sono, salah. Gundu. Jadi begini Mbah, saya minta ranjang untuk ponakan saya si Intan yang bisa membuat dia menghilang dari muka bumi ini. Memangnya ada masalah apa? Saya tuh ingin menguasai harta bapaknya yang sedang sakit-sakitan dan mungkin umurnya tinggal beberapa sendok lagi. Oh, gitu ya. Bagaimana kalau disantet saja? Jangan. Itu mah terlalu ekstrim. Itu mah lebay. Yang biasa aja, yang kayak ala-ala putri salju, yang dikasih apel sama ibu tirinya, terus langsung ngetang gitu. Tapi kan tetap tewas juga. Tapi halus, elegan, ya kan? Oke, kita akan gunakan apel. Kita gunakan apel ini. Gunakan apel ini. Suruh makan keponakan kamu dengan apel ini. Dia akan berubah menjadi keong emas. Keong mas. Dia bisa berubah menjadi manusia dalam 30 menit setiap tengah hari. Tapi pastikan, dia tidak boleh ke rumahmu lagi. Ada yang nakut-nakutin aja. Apa sih yang capek? Itu sama dia. Saya nggak ngapa-ngapain. Katanya Enya mau dijadiin kuntilanak. Siapa sih yang ngomong gitu? Udah, pecat aja tuh Mbak Dukun. Asisten yang kayak begitu cuma buat apes usaha Mbah Dukun doang. Sambit. Nyonya lagi keluar sama anak-anaknya, Tuan. Tuan kenapa keluar di dalam aja, kan Tuan lagi sakit. Bos, bosen. Aduh, Pak Dava digigit sementerang aja jadi gagap begini efeknya. Permisi, Siapa itu? boleh ketemu sama Bang Davanya? Oh, boleh silakan. Ini Bang, Silvi bawain martabak. Maksima. Masak-masakan? Makasih. Sama-sama. Kasihan banget abang nggak bisa ngomong kayak gitu. Ada tamu nih.
Saya Mpok Silvi. Mpok siapa namanya? Nama saya Umi Sumiati Jempol Hitam Sikit Berik si Julai. Apaan nih?